Halo, balik lagi di channel ini. Kenalin yang belum kenal, kalian bisa panggil aku Anuda. Nah, kali ini kita akan bahas tentang intuisi. Karena ada orang yang bilang ke aku secara pribadi untuk bahas ini, mari kita bahas. Kita akan bahas nih, apa sih intuisi itu? Apa gunanya intuisi itu? Flashback dimana para psikiater zaman dulu, yaitu si Carl Jung dan Sigmund Freud, membahas perihal si intuisi ini di dalam pikiran kita itu atau dalam diri kita itu seperti apa bentuknya. Sebelum kalian lanjut untuk nonton video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Jadi perihal intuisi itu apa sih gunanya intuisi itu di kehidupan kita? Sebenarnya intuisi itu dia itu berguna banget dalam memutuskan sesuatu. Jadi bentuknya adalah subjektif, dimana dia 100% bakal menyelamatkan diri kalian kalau intuisinya benar intuisi. Tapi permasalahannya adalah banyak orang yang menyangka itu intuisi, nyatanya itu bukan intuisi kalian, tapi itu adalah ketakutan di dalam diri kalian. Jadi kalau misalkan Sigmund Freud tuh bilang di dalam pikiran kita itu terbagi menjadi 3 bagian, dimana itu ada ego, superego, dan ID. Nah, si intuisi ini ada di ID. Dia itu ada di unconscious kita. Jadi beneran ada di dasar banget alam bawah sadar kita. Sedangkan superego itu, dia itu antara si ID dan si ego ini gitu. Yang dimana dia terbuat karena lingkungan. Ada tekanan moral dari sekitar. Biasanya ini dipengaruhi oleh proses parenting atau saat dia tumbuh dewasa. Jadi si Sigmund Freud ini bilang bahwa seluruh manusia itu punya ID yang 100% full. Dan ketika dia dewasa itu dia akan muncul ego, lalu akan muncul superego. Nah, superego tiap orang-orang itu berbeda tergantung dari pengalaman, tergantung dari apa aja yang dia dapatkan, entah itu ilmu atau bentuknya aktivitas, pengalaman yang traumatik atau apa, itu bisa masuk ke dalam superegonya. Nah, si intuisi ini bentuknya itu ada di ID. Tapi orang-orang yang biasanya intuisinya tajam dan kuat itu karena dia melatih intuisinya supaya masuk ke dalam superegonya. Tapi gak memungkiri juga bahwa ada orang yang intuisinya kuat dan tajam karena emang bawaan dari lahirnya gitu. Biasanya kayak gitu genetik. Tapi gak memungkiri juga kalau memang kalian pengen punya intuisi yang tajam dan kuat, ya sebenarnya bisa dilatih. Tapi emang gak langsung bisa gitu. Maksudnya itu beneran terdiri dari berapa banyak pengalaman yang kamu rasakan, dapatkan, bagaimana kamu bisa mengolah semua informasi yang masuk ke dalam diri kamu, jiwa kamu, dan ya bagaimana kamu memprosesnya. Jadi sebenarnya gimana jam terbang. Nah, perihal masalah ID ini yang tadi aku sebutin, yang dia bentuknya itu sangat adem-adem ayem, sangat calm karena begitu sangat di bawah dan dasar banget. Kalau yang pernah nonton Inside Out, animasi Inside Out, kalian bakal paham di mana letak alam bawah sadar tuh seperti apa gitu. Jadi emang itu alam bawah sadar tuh sangat dalam dan gelap gitu. Hanya orang-orang tertentu doang berani gitu untuk mengeksplor alam bawah sadarnya sendiri seperti apa. Kalau kata si Sigmund Freud itu, dia bilang terdiri dari libido, yaitu sesuatu yang energi seksual yang tertekan dan tidak tertekan. Sedangkan muridnya, si Carl Jung ini, dia bilang bahwa itu termasuk dorongan untuk menuju kreativitas, individuasi, dan pengembangan diri. Jadi sebenarnya mereka berdua itu awalnya fine-fine aja gitu, ngobrol gitu ya, deep talk gitu, sampai berjam-jam. Karena si Carl Jung ini tuh sepakat dengan Sigmund Freud perihal psikoanalisis yang ditemukan oleh si Sigmund Freud ini. Tapi si Carl Jung ini berubah haluan ketika membahas perihal tadi si ID ini, yang menganggap bahwa Carl Jung ini, si ID ini bukan sesuatu hal seksual yang ditekan dan tidak tertekan, tapi perihal tentang kreativitas dan untuk suatu pengembangan diri kayak gitu. Makanya si Carl Jung ini tuh dia menciptakan 4 fungsi yang kita tuh sering mengenalnya sebagai MBTI, di mana 4 fungsi ini
terdiri dari intuisi dan sensing, lalu ada feeling dan thinking. Ini adalah 4 fungsi utama dari terbentuknya MBTI. Si intuisi ini emang bentuknya itu sesuatu tools kita untuk memutuskan sesuatu perkara itu dengan benar untuk keselamatan diri kita gitu. Bentuknya kalau intuisi dasar buat masing-masing gitu. Jangan menerapkan intuisi kalian ini kepada orang lain untuk yang masih berusaha mempertajam intuisinya. Gimana sih kalian bisa tahu gitu ya? Itu tuh intuisi atau bukan. Nah, ternyata apa yang sering kita rasakan itu mirip dengan ketakutan. Dan ada satu hal di mana orang tuh sering banget ngomong kayak gini. Kalau kamu bingung, ya ikutin aja kata hati kamu. Aku nggak percaya sama kata hati aku dalam memutuskan suatu perkara. Karena kenapa? Karena kata hati itu tidak stabil. Dia itu benar-benar berdasarkan feeling. Jadi bawaannya adalah bukan dalam kategori memutuskan sesuatu. Nah, daripada aku bertele-tele menjelaskan secara abstrak mengenai intuisi yang disebut psychic gitu ya, mari langsung saja poin-poinnya. Ciri-ciri intuisi itu seperti apa dan ciri-ciri ego itu seperti apa. Ciri pertama, ini adalah suara intuisi kamu. Bentuknya itu akan kalem, bawaannya tuh relax. Dia terasa berbeda. Kalau kamu merasa di dalam pikiran dan diri kamu tuh kayak mendapatkan jawaban, tapi bentuknya tuh kayak samar-samar gitu ya, saat kamu lagi tenang-tenang aja gitu, bisa jadi itu intuisi kamu. Yang kedua, biasanya tuh jawabannya selalu diulang-ulang di dalam diri kita tuh. Kayak kamu tuh berusaha speak ya, menepiskan lah gitu atau gimana gitu ya, kayak ego kamu tuh kayak menepiskan gitu, tapi dia kembali lagi dan memberitahu secara halus dan berulang-ulang terus gitu. Itu bisa jadi intuisi kamu. Yang ketiga, bentuknya itu mendukung diri kamu untuk menjadi lebih baik. Jadi pilihannya itu selalu jatuh ke situ gitu. Yang aku bilang, intuisi itu selalu benar buat diri kamu, buat keselamatan diri kamu. Yang keempat, kadang bentuknya itu terasa baik-baik aja gitu. Jadi kayak kamu merasa, oh aku merasa baik-baik aja ya. Itu bisa jadi intuisi kamu yang berbicara. Yang kelima, intuisi ini tuh bentuknya nggak harus penjelasan logis, nggak harus kamu harus berdasarkan data dan fakta gitu ya. Karena emang intuisi ini didapat dari pengalaman kamu gitu, cara kamu menghandle sesuatu gitu, perspektif kamu saat itu gitu. Jadi bentuknya dia tuh ngambil dari alam bawah sadar kamu yang emang nggak kesentuh. Yang keenam, bentuknya itu simbolik. Misalkan kayak kamu tuh bingung dengan perihal, duh aku ambil nggak ya misalkan sekolah ini gitu, atau aku ngambil nggak ya pekerjaan ini gitu. Bentuknya tuh ketika kamu bingung, bisa aja kamu melihat tanda iya gitu, kayak huruf iya di mana-mana gitu. Entah pas kamu naik motor terus ngeliat sablon orang di belakangnya, iyain aja gitu. Dengar suara orang gitu kayak iya gitu, kayak ya gitulah itu ya, contoh gitunya lah ya. Yang ketujuh, ketika kamu istikharah tuh kamu semakin yakin, jadi kayak merasa yakin aja. Nah, itu adalah 7 ciri bahwa apa yang dikatakan diri kamu ke diri kamu sendiri itu ya intuisi kamu. Sebenarnya itu harus dilatih sih. Gak mungkin kamu bakal menghatamkan itu dalam beberapa bulan gitu, gak mungkin ya. Jadi kayak sebenarnya semakin banyak kamu mengkoleksi berbagai macam pengalaman gitu ya, pengalaman hidup gitu, itu bakal sering keasah. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri bahwa ini tuh bukan kata intuisi kamu, tapi ketakutan kamu, yaitu ego kamu. Yang pertama, bentuknya itu kamu merasa takut, kamu merasa tertekan kayak gitu. Jadi bawaannya kamu gelisah. Yang kedua, biasanya bentuknya sangat rasional dan itu yang bikin menjadi excuse. Yang ketiga, kamu tuh melihat apa yang kamu lihat itu atau melihat dunia itu menakutkan gitu. Jadi bawaannya tuh takut gitu ya, kayak duh aku takut gagal nih, duh aku takut gak bisa ngelakuin nih, duh aku takut gak keterima nih, duh aku gitulah. Yang keempat, nah intuisi ini tuh emang bentuk trikinya si ego gitu. Jadi dia tuh si super ego ini bagusnya ya balance gitu ya, antara egonya
dan ID-nya, karena dia bisa nge-switch itu gitu, bisa menggunakan alam bawah sadarnya. Dan alam sadarnya biasanya orang-orang yang emang dia itu sudah explore alam bawah sadarnya atau ID-nya, itu tuh bakal menjadi orang yang awareness gitu terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi dia tahu dalam mengatur jarak terhadap dirinya, bagaimana mengendalikan dirinya, bagaimana dorongan tekanan eksternal terhadap dirinya gitu. Jadi dia tuh tahu orang-orang yang awareness ini udah cukup dalam mendalami ID mereka kayak gitu. Ya, segitu saja untuk pembicaraan minggu ini. Semoga kalian paham dan bisa ngebedain mana intuisi kalian dan mana ketakutan kalian. Mari kita tutup video kali ini. Sebelum kalian tutup, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa.